Ini Selamat sore, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita memulai doa novena Natal kita yang merupakan hari keempat. Hari ini hari Senin, tanggal 19 Desember. Marilah kita awali doa novena kita dengan doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Ya Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Bergemarlah hai putri Sion, dan bersorak-sorailah putri Yerusalem. Lihatlah, Tuhan akan datang, dan hari itu akan tampaklah terang yang agung. Gunung-gunung akan meneteskan serba manisan, dan bukit-bukit akan mengalirkan susu dan air madu. Karena akan datanglah Nabi yang agung, Dia akan membarui Yerusalem. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, Ia akan datang dari rumah Daud sebagai Allah dan manusia, dan akan bersemayam di atas singgasananya. Kamu akan melihatnya, maka sukacitalah hatimu. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, akan tiba Tuhan pelindung kita, yang tersuci dari Israel, dengan mahkota kerajaan di atas kepalanya. Dialah yang akan memerintah dari laut sampai ke laut, dan dari sungai sampai ke ujung bumi. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, Tuhan akan menampakkan diri dan tidak akan menipu kamu. Bila Ia bertangguh, hendaklah kamu menunggu dengan tabah, karena sesungguhnya Ia akan datang dan tak lama lagi. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Ia akan turun bagai hujan menetesi bumi, dan pada masa itu akan terbitlah keadilan dan berlimpah kedamaian. Maka para raja sedunia akan menyembah Dia, dan segala bangsa akan mengabdinya. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Seorang bayi dilahirkan bagi kita, dan digelarkan Allah yang kuat. Ialah yang akan datang bersemayam di atas takhta Daud Bapanya, dan memangku tampuk
Betlehem kota Allah maha tinggi. Daripadamu tampillah pemimpin Israel. Karena kekuasaannya, maka ia akan dimuliakan di seluruh dunia. Dan bila ia datang, damailah di atas bumi ini. Bersujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Pencipta bintang semesta, terang abadi umat-Mu. Ya Yesus Kristus penebus, sembah dan puji terimalah. Karena sengsara dunia telah tergugah hatimu, supaya dunia sembuh, jadi obat baginya. Kau lahir bagi dunia menjadi kurban yang kudus. Di kayu salib kau tebus segala dosa dan celah. Atasku pandang namamu, penghuni surga bersujud. Malam maut bertelut dengan mengaku kuasa-Mu. Di hari kedatangan-Mu, ya Hakim Maha Mulia, jemaat-Mu lindungilah terhadap niat seteru. Syukur, pujian dan sembah padamu diberi terus, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Fa, sol, fa, fa, mi, do, re. Dari Sion akan datanglah Tuhan Maha Kuasa untuk menyelamatkan umat-Nya. Bersukacitalah surga dan bersoraklah bumi. Gunung-gunung nyanyikanlah nada pujian. Hendaklah gunung-gunung menyerukan kesukaan, dan bukit-bukit mewartakan keadilan. Karena Tuhan kita akan datang dan akan menyayangi fakir miskinnya. Langit embunkanlah dan awan-awan hujankanlah yang adil. Hendaklah bumi terbuka dan melahirkan penebus. Ingatkan akan daku ya Tuhan, sekadar kebaikan-Mu terhadap umat-Mu. Kunjungilah aku dengan selamat-Mu. Perlihatkanlah kebaikan-Mu ya Tuhan, dan berilah kami selamat-Mu. Utuslah ya Tuhan, utuslah anak domba, penguasa dunia, dari padang gurun ke bukit Sion.
wajah-Mu, dapat selamatkanlah kami. Datanglah ya Tuhan, dan kunjungilah kami dalam damai, supaya bersukacitalah kami di hadapan-Mu dengan segenap hati. Semoga jalan-jalan-Mu dikenal di bumi, dan selamat-Mu diketahui para bangsa. Bangkitkanlah kuasa-Mu, dan datanglah menyelamatkan kami. Datanglah ya Tuhan, dan janganlah berlambat. Bebaskanlah umat-Mu dari belenggu dosanya. Kiranya Engkau ya Tuhan menembusi langit dan turunlah. Semoga hancur leburlah gunung-gunung di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dari Sion akan datanglah Tuhan Maha Kuasa untuk menyelamatkan umat-Nya. Roh Tuhan menaungi aku, Dia mengutus aku untuk kabar gembira kepada orang-orang sederhana. Dan wujud Allah, Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh pada kemuliaannya yang setara dengan Allah. Ia telah menghampakan diri dengan mengambil keadaan hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri, merendah sampai mati di salib. Sebab itu Allah telah meninggikan Dia dan menganugerahkan kepadanya nama yang melebihi segala nama. Maka dalam nama Yesus, bertekuk setiap lutut di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi, Agar setiap lidah mengakui untuk kemuliaan Allah Bapa, Tuhanlah Yesus Kristus. kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menaungi aku. Dia mengutus aku untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang sederhana. Sebagai penganjur bagi kita, telah masuklah anak domba yang tidak bernoda, dan telah dinobatkan menjadi imam agung, menurut peraturan Melkisedek sampai selama-lamanya. Dialah raja yang turunannya takkan berkesudahan. Syukur kepada Allah.
Bacaan dari kitab Yesaya. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak dara, putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertahta, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebut lagi manis dan genit. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun. Kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya yang Maha Kudus, Allah Israel. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebut lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku, dan menyerahkan ke dalam tanganmu, dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Katamu tadinya, untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu, sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahannya semua itu. Oleh sebab itu dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku, aku tidak akan menjadi janda, dan tidak akan menjadi punah. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata, pada satu hari juga. Kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau, sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu, katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Tetapi malapetaka akan menimpa engkau, engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu, engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan kurban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tak terduga olehmu. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu bagi tukang-tukang jampi itu, yang telah kau repotkan sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala penjuru, ke segala jurusan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Renungan. Penjelmaan yang menyelamatkan. Uraian Santo Irenaeus melawan bidah.
Tuhan itu keagungan manusia, tetapi manusialah yang menjadi penerima perbuatan Allah dan penampung segala kebijaksanaan dan kemuliaan Allah. Seperti seorang tabib diuji pada para penderita, begitu juga Tuhan menyatakan diri kepada manusia. Maka dari itu Rasul Paulus berkata, Tuhan menutup semua dalam sikap tak beriman untuk menaruh belas kasihan kepada manusia. Di sini ia berbicara tentang manusia yang tidak taat kepada Allah dan terbuang dalam kematian, kemudian mendapatkan belas kasihan dengan perantaraan Putra Allah dan diangkat menjadi putra dalam Dia. Tanpa kesombongan atau bermegah diri, manusia harus mempunyai penilaian yang benar tentang makhluk ciptaan dan penciptanya, yaitu Tuhan, yang tinggi penuh kuasa, yang memberikan keberadaannya kepada semuanya. Manusia harus tinggal dalam cinta Tuhan, menyerahkan diri, dan bersyukur. Kalau ia melakukan ini, ia akan menerima kemuliaan besar Allah dan terus bertumbuh sampai seperti Dia yang mati untuknya. Ia juga menjadi sama kecuali dalam hal dosa, untuk menghukum dosa, dan setelah dihukum, dibuang dari tubuhnya. Ia datang untuk mengundang manusia menjadi sama seperti Dia, mengarahkannya untuk meneladan Tuhan, menempatkannya di bawah ketaatan kepada Bapa untuk melihat Allah, memberinya kekuatan untuk mengerti Bapa. Yang melakukan ini adalah sabda Allah yang di dalam manusia dan menjadi putra manusia untuk membiasakan manusia menerima Tuhan dan membiasakan Tuhan tinggal di dalam diri manusia menurut kehendak Bapa. Inilah sebabnya ia menjadi tanda keselamatan bagi kita. Sang Immanuel yang lahir dari perawan dan diberikan sebagai tanda kepada kita oleh Tuhan sendiri. Tuhanlah yang menyelamatkan manusia, karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika Rasul Paulus berkata, "Aku tahu bahwa tidak ada sesuatu yang baik diam dalam dagingku." Ia mengakui kelemahan manusiawi ini, dan ia menyatakan bahwa yang baik dan yang menyelamatkan kita itu tidak berasal dari kita sendiri, melainkan dari Allah. Maka di lain tempat ia berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh kematian ini?" Kemudian menampilkan pembebas, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Yesaya mengatakan hal yang sama. Kuatkanlah tangan yang lemah ini dan lutut yang lemas. Jadilah berani orang yang kecil hati. Berteguhlah dan jangan takut. Lihat, Tuhan kita datang memberi keadilan dan pembalasan. Ia akan datang menyelamatkan kita. Sebab bukan oleh karena usaha kita sendiri, melainkan oleh pertolongan Tuhan kita diselamatkan. Sola do re do si la do. Oh akar Yese yang menjadi tanda bagi para bangsa. Di hadapanmu raja-raja membisu semuanya. Hai dambaan para bangsa, marilah menebus kami dan janganlah bertanggung.
bersukaria karenalah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan aku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah nama-Nya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Berkasalah perbuatan tangannya, itulah orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Akar Yese yang menjadi tanda bagi para bangsa, di hadapan-Mu raja-raja membisu semuanya. Hai dambaan para bangsa, marilah menebus kami dan janganlah bertangguh. Saudara-saudari, kita telah mendengar berita keselamatan. Marilah mohon kepada Allah agar mau mendengarkan keluh kesah orang-orang yang akan merayakan misteri penyelamatan, misteri penjelmaan Putra-Mu. Bagi gereja Allah, agar tetap kudus bertahan tanpa celah di tengah kemajuan dunia, sehingga dapat mencapai kepenuhan perkembangannya bersama Bunda Maria. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang-orang yang sampai kini belum mendengar warta gembira, semoga Tuhan memanggil dan mengutus lebih banyak misionaris ke antara mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi semua yang sakit dan menderita, agar menemukan hiburan iman dalam Bunda Maria dan memperoleh kepastian bagi harapan masa depan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga masing-masing kita selalu membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan dan menanggapi sabda Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Saudara-saudari, kepada Allah Bapa yang dengan perantaraan Maria telah menganugerahkan kita putranya, patutlah kita bergembira dalam harapan pasti akan terkabulnya doa-doa kita ini. Dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Allah, dalam rencana-Mu, Engkau mengatur agar dengan perantaraan Bunda Maria, Putra-Mu menjadi manusia. Perkenankanlah kami menyembah misteri penebusan kami dalam Kristus, Allah benar dan manusia sejati, agar nanti diperkenankan mengambil bagian dalam hidup abadinya. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah memberkati kita. Semoga Allah Putra menyembuhkan kita. Semoga Allah Roh Kudus menerangi kita dan memberi kepada kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk melaksanakan karya Allah, kaki untuk berjalan, dan mulut untuk mewartakan sabda keselamatan. Semoga malaikat perdamaian menjaga kita, dan akhirnya berkat rahmat Allah membawa kita ke kerajaan-Nya. Amin. Salam ya Ratu Surgawi, salam Bunda Putra Ilahi, dari mula hidup kami memperoleh terang suci. Bersukalah ya Maria, Bunda yang paling jelita. Hiduplah Bunda mulia, doakanlah kami semua. Berlutut di palungan-Mu, ya Yesus sumber hidup. Ku bawa persembahanku yang memang hak milik-Mu. Hatiku, roh dan jiwaku, seluruh isi hidupku padamu berkenanlah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Sahabat-sahabatku yang terkasih, satu hari demi satu hari kita lewati. Mendekat berarti semakin kita terasa hangat. Karena kita mau tidak hanya melihat, tidak hanya mendengar, tapi kita juga ingin merasakan
ingin mengalami, dan akhirnya kita merasakan kedamaian. Tidak mudah, tapi kita harus menjalaninya. Tidak kita mengerti, tapi kita harus percaya. Maka marilah dengan kerendahan hati, kita mau mengakui segala kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Sehingga kita layak untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan kita ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa pencinta umat manusia, kelahiran putramu menyatakan kemuliaanmu kepada dunia. Semoga misteri penjelmaannya yang agung ini selalu kami rayakan dengan penuh iman dan kasih. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Hakim-Hakim, bab 13 ayat 2 sampai 7, ayat 24 sampai 25a. Pada waktu itu hiduplah dari kota Sarah, dari keturunan Daud, dan dari keturunan Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Sekali peristiwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minum yang memabukkan, dan jangan memakan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi nasir Allah. Dan lewat dia akan mulailah penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya seperti rupa malaikat Allah. Amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak diberitakannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, jangan minum anggur atau minum yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan jadi seorang nasir Allah." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, dan diberinya nama Simson. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Tuhan. Demikian sabda Tuhan.